Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek Microsoft Excel. Nah, untuk menggunakan Microsoft Excel versi smartphone atau versi menggunakan HP, kalian bisa mendownload aplikasi Office atau WPS Office. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mencontohkannya dengan menggunakan aplikasi WPS Office. Silakan disimak ya. Sekarang kita buka aplikasi WPS Office-nya. Kita klik. Jika ada iklan kita lompati saja atau kita lewati. Nah, setelah itu kita klik tanda plus di bawah ini, kita klik. Lalu kita pilih XLS. Nah, ini bentuk ekstraksi dari Microsoft Excel. Dia nanti bentuk format dokumennya ini, XLS. Kita klik. Lalu kita pilih yang ini yang kosong. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel versi Android. Nah, pertama-tama kita akan mengetik daftar nilai siswa kelas 8. Kita klik di sini, kita klik edit. Kita ketik daftar nilai kelas 8. Di bawahnya kita ketik SMPN 14. Nah, ini kita akan mengetik atau membuat data nilai siswa kelas 8. Ini sebagai contoh bagaimana guru mengolah nilai siswa. Pertama-tama kita ketik nomor. Setelah kita ketik nomor, kita ketik nama siswa. Nih, kita klik edit. Lalu di sampingnya kita klik di sini, kita ketik mata pelajaran. Di bawahnya kita ketik IPA, di sampingnya kita MTK, di sampingnya lagi B Indo. Nah, di samping sini kita ketik jumlah nilai. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu ya caranya. Ini kita pilih, kita klik, tarik sampai ke bawah sini. Ya, saya ulang ya, kita klik ini, kita tarik sampai ke bawah sini. Untuk sel A4 sampai 5 ini, nih kita gabung. Ini kan berada di sel A4 dan 5. Nah, ini kita klik. Setelah ini seperti ini kita menggabungkan dua sel menjadi satu. Ini kan sel A4 dan A5. Kita gabungkan mereka menjadi satu sel. Jadi tidak ada garis seperti ini lagi. Setelah kita pilih yang ingin kita gabungkan, kita klik yang ini di bawah ini. Lalu kita pilih di bagian depan ini, kita pilih gabung. Nah, lalu nomornya tergabung menjadi satu sel. Setelah itu, kita klik yang nama siswa, kita gabungkan selnya. Kita pilih, nah, lalu kita pilih lagi gabung. Nah, setelah itu yang mata pelajaran ini kita tarik ke sini, kita pilih selnya untuk digabungkan, lalu kita pilih gabung. Nah, ini tergabung, hilang garis antara selnya, jadi dia tergabung. Lalu yang jumlah nilai kita gabungkan selnya. Kita pilih dulu sel yang ingin digabungkan, lalu kita klik gabung. Nah, ini terlalu kebanyakan saya gabungkan. Jika sudah terlanjur membuat kesalahan seperti ini kan tergabung sel F sama G. Kalian tinggal klik ini undo. Nah, diklik. Jadi dia berubah seperti sebelumnya. Ini mungkin sedikit agak susah kalau melalui Android. Namun jika kalian menggunakan PC atau menggunakan laptop atau komputer, mungkin sedikit lebih mudah. Ini kalian klik gabung. Nah, setelah itu kita rapihkan ya. Nah, ini kalian klik di sini. Ini kan nomornya selnya terlalu lebar. Kita rapihkan, kita klik di sini. Lalu kalian klik ini, kalian tarik ke sini, kalian geser ke sini. Nah, nama siswanya jika terlalu kecil bisa kalian tarik. Sedikit tertutup ya tadi dengan tampilannya. Nah, kalian tarik. Nah, sekarang yang ini IPA. IPA-nya yang sel C kita rapihkan. Yang MTK kan berada di sel D, kita rapihkan, sedikit kita kecilkan. Lalu bahasa Indonesianya berada di sel E. Kita klik yang E. Kita rapihkan. Nah, sekarang kita ingin membuat tabelnya. Ini kita rapihkan seperti ini. Kita pilih, lalu kita klik. Kita klik batas. Nah, jadi kita klik ini batas. Nah, jadi dia ada batasannya antara ini sama ini. Kita seperti membuat tabel. Ini namanya membuat tabel. Nah, kita klik yang di mata pelajaran. Kita rapihkan. Kita klik yang ini berada di tengah. Nah, jika ingin kita rapihkan lagi, kita klik semua yang ingin kita ubah, kita tarik. Kita pilih, kita tebalkan hurufnya, klik bold.
Nah, ini untuk menebalkan huruf. Nah, kita beri nomor. Kita edit, klik edit, kita beri nomor 1, 2. Nah, ini kalian cukup mengetik nomor 1 dan 2 saja. Kita akan membuat sampai dengan 10 siswa. Ini kalian pilih dari nomor 1 sampai nomor 2 ini kalian kalian pilih, ini saya salah klik. Nah, kalian ini kalian pilih dari nomor 1, agak susah ya kalau melalui dari HP. Ini nomor 1 sampai dengan nomor 2 ini kalian pilih. Nah, lalu setelah itu kalian klik isi. Nah, setelah kalian klik isi, ini tampilannya ada seperti ini. Nih, tanda panah seperti ini. Nah, kalian klik tahan tarik ke bawah tanda panah ini. Kalian klik tahan tarik ke bawah sampai dengan nomor 10. Nah, dia secara otomatis terisi. Jadi kalian tidak perlu mengetik nomor 1 sampai dengan 100 itu tidak perlu. Kalian cukup mengetik nomor 1, 2 dan kalian tarik ke bawah ini. Nah, ini. Nah, misalkan lupa tadi cara gimana, kita akan ulang lagi ya. Misalnya kita sudah mengetik nomor 6 sampai 7, kita mau buat 8 sampai dengan 10. Kalian pilih dua nomor nih. Misalnya saya pilih nomor 6 dan nomor 7, dua nomor terakhir saya pilih. Nah, setelah itu kalian klik isi. Nah, lalu dia muncul tanda panah seperti ini. Tinggal kalian klik tahan tarik ini ke bawah. Kalian tarik lagi. Nah, sudah 1 sampai dengan 10. Jadi kalian tidak perlu mengetik nomornya satu per satu. Sekarang tinggal kita isi nama siswanya. Kita mengetik nama siswanya sekarang. Setelah kita mengetik nama siswa sampai dengan nomor 1 dan nomor 10, lalu kita mengetik nilai IPA siswa tersebut. Ini saya percepat ya. Nah, kita ketik. Nah, ini setelah jumlah nilai ini kan selnya terlalu kecil. Jumlah nilai jadinya nggak kelihatan. Seharusnya kan jumlah nilai. Nah, ini tinggal kalian klik di sini. Nah, setelah muncul seperti ini, hijau seperti ini, kalian klik tahan tarik. Nah, lalu sekarang kita ingin membuat di samping jumlah nilai adalah nilai tertinggi. Lalu di sampingnya nilai terendah. Lalu di sampingnya rata-rata. Dan di sampingnya keterangan. Nah, ini sekarang kita gabungkan lagi selnya. Masih ingat ya anak-anak bagaimana cara menggabungkannya? Jika ingin kita gabungkan dua sel, maka kita pilih dua sel tersebut. Nah, lalu setelah itu, setelah selnya seperti ini, kalian pilih, lalu kalian klik ini. Di bagian depan, kalian pilih ke bawah ini, kalian klik gabung. Nah, yang ini juga sama seperti itu, nilai terendahnya kita gabungkan ingin ke bawah seperti ini, dua sel ini, lalu kalian pilih gabung. Begitu juga dengan nilai rata-rata, kalian klik gabung dan keterangan. Dua sel ini digabung, lalu kalian klik gabung. Nah, ini kan belum kita buat tabelnya, belum seperti yang sebelumnya. Kita pilih yang ingin kita buat tabel. Nah, kita pilih ini. Nah, ini kan berarti dia semuanya tergaris. Kalau yang ini hanya luarnya saja, tengahnya tidak ada garis-garis. Nanti kalian bisa klik contohnya. Nah, jika kalian terlanjur salah memilih sel seperti ini, kalian jangan lupa tinggal klik undo, dia akan kembali seperti semula. Nah, kalian klik yang ini, gabung. Kalian klik batas tabel. Jangan lupa kita tebalkan hurufnya. Ya. Dan sel ini bisa kita beri warna. Kita pilih dulu sel yang ingin kita beri warna. Nah, semua sel ini kita sudah pilih. Kita klik warna isi. Tinggal kita pilih kita ingin warna apa. Nah, di sini banyak pilihan warnanya. Saya pilih warna ini ya. Nah, ini kita ubah biar. Nah, ini jika teks tabelnya kekecilan bisa kita perlebar. Ini bisa kita rapihkan. Kita buat rata tengah. Nah, jadi sudah jadi dia seperti ini. Nah, ini juga harus kita buat tabelnya, kita pilih sampai dengan nomor 10 ini. Nah, setelah kita blok, kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Nomor 10-nya tadi. Nah, jadilah seperti ini. Untuk judul nih kita harus rapihkan juga agar dia menjadi rata tengah. Kita pilih satu-satu ya, satu baris. Setelah itu kita klik gabung. Lalu kita pilih yang ini. Nah, dia ke tengah, lalu kita tebalkan. Begitu juga yang di bawahnya. Kita gabungkan.
kita rata tengah. Kita tebalkan. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung jumlah nilai? Nah, rumus jumlah nilai itu adalah seperti ini. Kita klik dulu ini sampai keluar kata-kata edit. Sini kan kita mau menghitung jumlah nilai siswa yang bernama Ani, maka kita klik di sini F6. Ini F6 namanya nih, di sel F6. Karena kita ingin menghitung jumlah nilai Ani, IPA, MTK sama bahasa Indonesianya. Kita klik edit di sini. Setelah kita pilih jumlah nilai ini, kita klik di sini. Kita klik sama dengan untuk jumlah nilai itu rumusnya sum. Kalian klik sama dengan sum. Nah, dia sini muncul otomatis pilihannya. Buka kurung. Kalian pilih sum tadi ya. Nah, untuk menghitung jumlah nilai, kalian klik di sini jumlah nilainya. Nah, untuk menghitung jumlah nilai, kalian klik di jumlah nilainya, lalu kalian klik di sini di bawahnya. Nah, untuk menghitung jumlah nilai, kalian klik jumlah nilai ini, lalu kalian klik edit. Nah, di bawah sini nanti kalian ketikkan di sini nih, kalian ketik sama dengan, untuk menghitung jumlah nilai itu rumusnya sum, sama dengan sum. Nah, di sini nanti muncul secara otomatis, kalian pilih sum yang ini. Sum, kalian klik. Nah, yang ingin kalian jumlahkan kan nilai Ani, IPA sampai dengan bahasa Indonesia. Jadi kalian pilih IPA, MTK, dan bahasa Indonesianya. Nah, jadi di sini otomatis nilainya sum C6. C6 ini maksudnya nilai IPA C6 nih. D6, D6, dan E6. Nah, setelah sudah seperti ini, kalian tinggal klik ini. Nih. Nah, jadi jumlah nilai Ani 248. 248 ini jika kalian jumlahkan secara manual 80 tambah 90 dan tambah 28 hasilnya seperti ini. Nah, ini kita pakai rumus. Nah, untuk nilai tertinggi rumusnya itu kita isi di sini. Kalian klik di sini, kalian klik 2 kali. Nah, di sini kalian klik 2 kali sampai keluar menu bar seperti ini ya, Nak, untuk mengetik. Nilai tertinggi itu rumusnya sama dengan max atau maksimal. Nah, di sini sudah muncul rumus otomatisnya, kalian klik. Nah, kita kan ingin menghitung jumlah tertinggi dari antara nilai Ani, IPA, kita klik MTK, dan bahasa Indonesia. Mana sih yang lebih tinggi nilai Ani ini? MTK kah, IPA kah, atau bahasa Indonesia kah? Nah, setelah kalian pilih 3 nilai itu, kalian klik tanda checklist hijau ini. Nah, keluarlah nilai 90. Jadi nilai Ani yang tertinggi itu matematika, nilainya 90. Untuk menghitung nilai terendah, rumusnya, kita klik dulu nilai terendah ini, di sini. Klik 2 kali. Rumusnya sama dengan min atau minimum. Nah, ini keluar. Kita pilih. Kita kan ingin menghitung jumlah minimal, nilai minimalnya, nilai terkecilnya, nilai si Ani antara IPA, MTK, dan bahasa Indonesia. Jangan lupa kalian klik. Tandanya jika kalian sudah mengklik nilai itu atau mengklik sel itu, dia tandanya ada seperti ini, aktif. Nah, setelah itu jangan lupa klik tanda checklist. Nah, ini nilai terendah si Ani 78, yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata, berapa nilai rata-rata Ani selama antara 3 pelajaran itu, kalian klik edit. Nilai rata-rata rumusnya adalah sama dengan average. Nah, ini muncul average. Ini kalian pilih average. Nah, kita kan ingin merata-ratakan nilai ini IPA si Ani ya, siswa pertama, MTK dan Bahasa Indonesia. Kalian klik ya, jangan lupa diklik. Jika kalian tidak klik, tidak akan muncul. Ya, kita memastikan ini aktif, berarti ini udah ada tanda kotak-kotak seperti ini yang sudah kita pilih. C6 yang kita pilih, D6, dan E6 ya. Nah, setelah kalian pilih, kalian klik checklist ini. Nah, jadi nilai rata-rata Ani di 3 pelajaran itu nilainya 82,6. Sekarang kita mengisi kolom yang keterangan. Nah, keterangannya ini kita isi lulus atau tidak lulus. Jika nilai rata-ratanya 82, maka keterangannya lulus atau tidak lulus secara KKM. Nah, kita isi dengan menggunakan rumus. Kita klik dulu kolomnya, pilih edit. Nah, di kolom box ini, di sini kita isi, kita ketik. Untuk rumusnya sama dengan if. Nah, di sini ada if yang terakhir ini, kita pilih if. Nah, dia udah otomatis seperti ini. Lalu kita pilih jika. If itu kan jika, artinya kita pilih ini. Jika nilai rata-ratanya 82, kita pilih. Nah, karena kita kliknya yang ini di kolom I6, maka di sini dia I6. Nah, setelah itu kita
klik ini sampai keluar teksnya. Jika nilai rata-ratanya 82, lalu kita pilih lebih besar sama dengan 75. 75 ini nilai KKM, lalu koma, titik 2, kita ketik lulus. Jangan lupa pakai tanda petik 2 lagi, lalu koma, petik 2 lagi, tidak lulus. Petik 2. Nah, untuk menulis rumus keterangan rumus if, jangan lupa sama dengan if ini rumus jika buka kurung nilainya jika berapa, jika nilai rata-ratanya sekian di I6 itu kan nilainya 82,6 lebih besar atau sama dengan 75 artinya lulus. Nah, jika tidak di lebih besar atau sama dengan 75 artinya tidak lulus nilai tersebut, nilai rata-rata tersebut. Nah, jika sudah diketik seperti ini, jangan lupa diketik seperti ini ya, sesuai ini tanda buka kurung, tanda ininya, komanya, titik 2-nya seperti ini. Jangan lupa, lalu kalian klik checklist. Nah, artinya nilai 82,6 itu secara KKM dia lulus karena lebih dari 75. Nah, di sini udah saya isi nama-nama siswanya dan nilai-nilai setiap mapel untuk setiap siswa. Nanti kalian hanya tinggal mengisi nilai di sini seperti yang saya contohkan tadi. Nah, jika kalian sudah mengisi salah satu nilai siswa, kalian tidak perlu mengisi satu persatu untuk setiap siswa. Kalian hanya perlu, misalnya kalian ingin menjumlahkan nilai siswa berikutnya. Kalian tinggal klik di nilai siswa yang pertama yang sudah kalian kerjakan. Lalu setelah itu kalian klik isi. Lalu ini kalian tarik. Kalian klik, tahan, tarik. Kalian sentuh. Kalau kalian pakai itu kalian klik, tahan, tarik, kalian sentuh aja. Sampai siswa yang terakhir ini kebanyakan. Ini kebanyakan kalian hapus saja nanti. Klik hapus. Nah, ini jika kalian jumlahkan misalnya 75 tambah 50 tambah 75 hasilnya itu 200. Nah, jadi itu salah satu fungsi dari Microsoft Excel untuk menjumlahkan nilai atau data secara otomatis dan lebih praktis. Jadi kalian tidak perlu menjumlahkan satu per satu, kalian hanya perlu mengerjakan salah satu saja, lalu kalian tinggal klik tahan tarik ke bawah, itu sudah otomatis. Jadi kalian tidak perlu mengerjakan satu per satu. Jika ada 100 siswa, tidak perlu kalian mengerjakan 100 siswa secara satu per satu. Dia sudah otomatis menggunakan rumus, dia terdeteksi di rumus pertama. Nah, kita lanjut ya ke nilai tertinggi. Ini jangan lupa kalian klik ini di sini sampai keluar seperti ini. Lalu kalian pilih isi, lalu kalian sentuh ini, sentuh, tahan, tarik ke bawah ya. Kalian sentuh, tahan, tarik ke bawah, saya contohkan sampai dengan siswa terakhir. Nah, untuk Agus nilai tertingginya itu 75. Kita lihat ya, benar ya, nilai tertinggi 75 karena nilai terendahnya 50. Kita lihat untuk siswa ketiga nilai tertinggi 80, benar ya. Dan seterusnya. Sekarang nilai terendah. Kita klik yang siswa pertama, sama seperti tadi, kita klik sampai keluar keterangannya seperti ini, kita pilih isi. Lalu ini disentuh, tahan, tarik ke bawah. Nah, jika ini kelebihan, kalian tidak perlu khawatir, tinggal kalian pilih yang mau dihapus, tinggal kalian klik hapus. Tinggal kalian klik sampai keluar keterangan seperti ini, hapus jika kelebihan. Nah, untuk nilai rata-rata juga sama. Seperti yang tadi, kita klik ini sampai keluar keterangan seperti ini, kita pilih isi. Terus kita sentuh di sini, sentuh, tahan, tarik sampai ke bawah. Nah, ini nilai rata-ratanya. Untuk keterangan sama, kita lihat, kita klik sampai keluar, klik lagi sampai keluar ini isi, kita pilih, lalu kita sentuh, tahan, tarik ke bawah. Nah, karena nilainya di atas 75, tadi kan nilainya 75 KKM-nya. Karena nilainya di atas 75, maka keterangannya lulus. Jika di bawah 75, 66 ini artinya tidak lulus dan seterusnya, sesuai ya dengan nilai rata-ratanya. Ya, demikianlah keterangan pada pembelajaran hari ini. Jadi nanti saya akan mengirimkan file kosong sama seperti ini. Saya hanya mengisi nama siswa dan mata pelajarannya, nilai-nilai mata pelajarannya. Nanti kalian tinggal mengisi ini sendiri, buat seperti ini ya.
Jadi untuk rumus keterangan kenapa sama dengan if buka kurung nilai rata-rata lebih besar sama dengan 75 itu adalah kita ibaratkan nilai KKM. Jadi kalau kalian ingin mengganti 75 dengan 80 atau 85 untuk nantinya itu bisa. Untuk saat ini saya contohkan KKM-nya 75 untuk tugas saat ini. Nah, jadi kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 75 artinya lulus, selebihnya itu tidak lulus. Berikut adalah rangkuman rumus dari yang sudah kita kerjakan. Jadi untuk menghitung jumlah itu kita menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita pilih data-data yang ingin kita jumlahkan. Jika ingin menghitung nilai tertinggi, kita menggunakan rumus sama dengan max atau maksimum, buka kurung, pilih data-data yang ingin dicari nilai tertingginya. Lalu yang ketiga, nilai terendah, kita menggunakan rumus sama dengan min atau minimum, buka kurung, kita pilih data-data yang ingin kita cari nilai terendah. Dan untuk menghitung nilai rata-rata, itu kita menggunakan rumus sama dengan average, lalu buka kurung, kita pilih data yang ingin kita hitung nilai rata-ratanya, seperti contoh yang sudah dicontohkan. Dan untuk keterangan itu kita menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, pilih nilainya, lalu sama lebih besar sama dengan 75, petik 2 lulus, petik 2, petik 2 tidak lulus, petik 2 tutup kurung. Jangan lupa tutup kurungnya. Nah, demikianlah beberapa contoh rumus Excel yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nanti saya akan mengirimkan file Excelnya di grup WA. Saya akan mengirimkan filenya seperti ini. Akan saya isi nama, mata pelajarannya, nilai-nilai di setiap mata pelajarannya seperti contoh di layar. Nanti kalian hanya mengisi jumlah nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, dan keterangannya. Kalian mengerjakannya seperti cara atau tutorial yang sudah saya contohkan seperti video sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Selamat mengerjakan dan jangan telat dalam mengumpulkan tugas. Terima kasih.